Shalom, selamat pagi. Kali ini kita akan baca satu renungan tentang pentingnya imajinasi dalam doa, juga dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur 1, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Nah, ayat 2 yang dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Kata merenungkan ini atau meditate ya, meditasi, itu di dalamnya terkandung ada arti berkomat kamit ya, mengucapkan berulang-ulang, bergumam. Tetapi kata meditasi ini kan merenungkan itu istilahnya kita berpikir menggunakan pikiran kita, lalu kita menggunakan ruang imajinasi kita untuk membayangkan apa yang kita baca. Nah, kata merenungkan ini penting sekali ya, karena itu yang menyebabkan firman yang kita baca itu bisa masuk ke kedalaman hati kita dan kemudian mengubah cara berpikir kita, merubah paradigma kita, dan selanjutnya mempengaruhi tindakan kita. Jadi sebenarnya yang penting itu memang dari dalam, dari bagian kita yang paling dalam ini untuk merenungkan firman begitu rupa sehingga merubah cara berpikir kita. Nah, bagaimana peran imajinasi di sini? Kalau kita lihat Kejadian 11 ayat 6, waktu itu manusia mau mendirikan menara Babel dan mereka mau membangun kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan dikatakan mereka mau cari nama dan tujuannya supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu di ayat 5 dari Kejadian 11 dikatakan, turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kata rencanakan itu, ya, dalam terjemahan bahasa Inggris juga dikatakan imagine, ya. Imagine itu membayangkan, menggunakan imajinasi. Dan sebenarnya memang kalau kita membuat rencana, sebenarnya kita sedang membayangkan, kita sedang menggunakan imajinasi kita. Jadi ada seorang pengajar leadership yang terkenal, dia mengatakan bahwa everything is recreated twice. Segala sesuatu itu diciptakan dua kali. Yang pertama diciptakan dalam ruang imajinasi, lalu dituangkan dalam bentuk fisik. Seorang arsitek kalau dia mau bangun rumah, dia bayangkan dulu gambarannya kira-kira apa. Kalau dia bertemu dengan klien yang mau bangun rumah atau merenovasi rumahnya, mau nambah kamar dan sebagainya, maka si klien itu akan kasih tahu idenya. Saya mau buat kamar seperti ini, saya mau dia misalnya ada ruang untuk baca, kemudian dia mau juga ada attic room misalnya. Lalu dicatat semua ide itu, kemudian arsitek itu akan mulai menghitung, mengukur ya, yang bagian hal-hal yang diperlukan. Lalu dia mulai menuangkan dalam gambar idenya itu. Nah, setelah dia sudah tuangkan, dia akan buat dalam bentuk, kalau dulu namanya istilahnya blueprint ya. Jadi ada gambar denahnya, tampak samping, ya, tampak depan, lalu ada potongan tertentu dengan ukurannya, lalu ada gambar 3 dimensinya ya. Nah, itu menggunakan imajinasi. Jadi sebelum terwujud itu kita gunakan imajinasi kita dulu untuk membayangkan. Kejadian 11 ayat 6 ini bahkan dalam bahasa aslinya, saya baca dari beberapa terjemahan,
apapun yang mereka rencanakan atau mereka imajinasikan, ini dalam bahasa aslinya bahkan konotasinya lebih kepada negatif. Jadi artinya begini, kalau seseorang mempunyai plan, rencana, mengimajinasikan bahkan sesuatu yang jahat saja itu bisa jadi, ya. Sehingga dikatakan di sini mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan berhasil. Lalu ayat 7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti bahasa lagi tidak mengerti lagi bahasa masing-masing, ya. Ya, makanya disebut itu Babel karena kekacauan di situ, ya, dikacaukan bahasa mereka. Jadi kita melihat di sini ketika sekelompok orang mempunyai imajinasi lalu sepakat untuk membuat sesuatu, maka hal itu bisa terjadi, ya. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan bahasa mereka dikacaukan. Jadi kita perlu perhatikan nih, ya, kalau untuk yang negatif aja bisa terjadi, apalagi yang positif yang memang Tuhan sediakan, ya, buat kita. Contoh lain lagi, misalnya, ya, kalau kita lihat kisah Ayub. Ayub ini orang yang baik yang takut akan Tuhan, tapi kemudian kita tahu dia mengalami malapetaka. Nah, apa sebabnya bisa mengalami malapetaka? Kita bisa lihat di Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi Ayub ini hidup dalam ketakutan. Di mana muncul ketakutan itu? Di imajinasinya, ya. Jadi walaupun dia itu takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dia orang jujur, saleh, ya, tapi anak-anaknya, kalau kita baca di Ayub 1 ayat 2, dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu anak-anak yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, ya. Dan kemudian ketiga saudara perempuannya diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Lalu dikatakan setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Ya, lalu pikirnya begini, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Nah, ketika dia bilang mungkin seperti itu pikirnya, ya, itu di mana bergeraknya? Di imajinasinya, ya. Jadi dia punya ketakutan. Di Ayub 3:25 itu diceritakan yang kutakutkan, ya, itu dalam imajinasinya. Nah, jadi kita perlu jaga sekali ini, ya, imajinasi kita. Makanya kalau kita baca di surat Petrus, ya, surat Paulus, dia berkata di Filipi 4, ya, ayat 6 dan ayat 7. Dia bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjaga hati dan pikiranmu. Terjemahan lain lagi mengatakan the peace of God, ya, damainya Allah itu yang melampaui segala pengertian, will guard, ya, will akan menjaga, akan memagari hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi artinya menjaga dari serangan-serangan yang mendorong kita untuk berpikir atau mengimajinasikan sesuatu yang negatif, ya. Nah, itu contoh-contoh yang mungkin, ya, negatif, ya, atau yang positif juga ada di situ. Tapi kita lihat sekarang satu contoh nih dalam doa, ya, dan saya suka sekali merenungkan bagian ini. Cerita mengenai satu nabi yang namanya Samuel. Samuel ini lahir dari seorang wanita, ya, Hana, ibunya yang sebelumnya mandul, yang nggak punya anak. Dan dikatakan bahwa Tuhan yang menutup kandungannya. Nah, kemudian satu ketika Hana ini berdoa dan dia bernazar kepada Tuhan dan dia bilang,
kalau engkau memberikan aku satu anak laki-laki saja, maka aku akan mempersembahkan dia kembali kepadamu untuk melayani engkau seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan kemudian ketika dia pulang, ya, lalu ketika suaminya Elkana bersetubuh dengan dia, maka dikatakan Tuhan ingat kepadanya. Ya. Lalu setahun kemudian Hana ini mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dia kasih nama anak itu Samuel. Ya. Nah, pada saat itu Elkana, suaminya Hana ini rutin untuk selalu pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan, ya. Dan biasanya Hana ini suka ikut, ya. Dikatakan dari tahun ke tahun Elkana ini beserta keluarganya, ya, ada Hana, ada juga Penina, ya, istrinya Elkana juga. Mereka dari tahun ke tahun pergi untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, ya. Nah, waktu Samuel ini sudah lahir, Hana ini tetap tinggal, dia nggak pergi ikut suaminya untuk mempersembahkan korban, tapi dia bilang begini, ya. Nah, Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Lalu suaminya Elkana bilang, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Dan kemudian Hana ini tinggal di rumah, dia sapi anaknya, ya, dia menyusui anaknya sampai disapi, itu artinya udah cerai susu. Lalu dibawa, ya, Samuel ini juga dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, ya, beberapa persembahan, ada tepung, ada anggur, diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo, ya. Dikatakan Samuel ini masih kecil, ya. Dan kemudian Hana berbicara kepada Imam Eli, dan Hana bilang, ini aku yang dulu berdiri di sini berdoa kepada Tuhan. Dan aku berdoa waktu itu untuk memperoleh anak. Dan Tuhan sudah memberikan dia kepadaku, maka sekarang aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujud mereka di sana menyembah kepada Tuhan, ya. Saya kalau baca bagian ini terharu sekali, ya, karena gak kebayang, ya, seorang wanita yang sekian tahun mandul akhirnya punya anak, satu anak laki-laki, dan pasti disayang betul. Tapi setelah anak ini sudah cerai susu, dibawa dan ditinggalkan untuk dididik menjadi imam, jadi nabi, ya. Dan zaman dulu bukan kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, kalau kita punya anak sekolah di luar negeri, di ujung manapun, kita bisa kontak lewat WhatsApp, lewat video call, lewat Zoom, dan sebagainya, ya. Tapi zaman dulu, ya, boro-boro mau pakai Zoom atau telepon, ya. Tulis surat juga susah zaman dulu, mau kirimnya bagaimana. Jadi ini satu tindakan iman yang luar biasa ketika Hana menyerahkan anak yang dia nantikan sekian lama itu, ditinggal untuk dididik di rumah Imam Eli. Padahal kalau kita baca, Imam Eli ini juga anak-anaknya nggak benar. Jadi Samuel itu disekolahkan di lingkungan yang sebenarnya nggak ideal, karena anak-anaknya Imam Eli itu bukan jadi contoh. Nah, bayangkanlah Samuel yang masih kecil itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan yang nggak baik sebenarnya ketika dia berada di rumah Imam Eli, ya. Itu di 1 Samuel pasal 2 dikatakannya, Eli sudah sangat tua, ayat 22. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, ya, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran, ya. Nah,
Jadi Samuel ini tumbuh di lingkungan yang nggak ideal, ya. Tapi coba perhatikan apa yang Hana lakukan, ya. Kita bisa baca di pasal 2 dari ayat 18, ya. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, ini ayat 19, perhatikan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Jadi bayangkan ini, ya, anak satu-satunya yang dinantikan sekian tahun kemudian ditinggal untuk dididik, ya, di bawah Imam Eli. Kemudian ketika Hana ibunya meninggalkan Samuel, dia mesti pulang ke rumahnya. Yang dia bisa bawa cuma rasa kangen, ya, rasa sayangnya sama anaknya ini, yang diwujudkan kemudian dengan cara dia membuat jubah kecil, ya, jubah kecil, baju efod, ya. Dia jadi setiap tahun nih Hana buat jubah kecil, dan dia bayangkan ukuran anaknya kira-kira sudah seperti apa. Dan jubahnya ini merupakan hasil imajinasi dia, ya. Kalau kita baca di ayat 18 tadi kan, Samuel dia masih kecil, ia masih anak-anak, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, siapa yang buat? Ibunya yang buat ini, ya. Dia bayangkan itu. Jadi ketika ibunya di rumah, saya percaya ibunya doain terus, dan ibunya bayangkan anaknya ini jadi imam, jadi nabi, menjadi pelayan Tuhan dengan baju efod, ya, yang dari kain lenan. Lalu sementara dia buat baju itu, saya percaya dia berdoa, dan mungkin dia mencurahkan isi hatinya, dia nangis di situ, dia bersyukur. Dia bilang, ini Tuhan anakku yang aku sudah minta sekian tahun daripadamu, Engkau sudah berikan dia kepadaku. Dan aku ingin dia melayani Engkau seumur hidupnya, Tuhan. Dan dia buatkan baju efod itu setiap tahun, dia buat, dia bawa. Dan ketika dia kenakan kepada anaknya Samuel, dia terharu, mungkin dia peluk anaknya, dia gendong beberapa saat, ya. Dia ngobrol beberapa lama, kemudian dia tinggalkan lagi anaknya, dia mesti pulang ke rumah. Tapi dia bawa dalam imajinasi dia bahwa anaknya ini akan menjadi hamba Tuhan, akan menjadi imam, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, menjadi nabi, melayani Tuhan seumur hidupnya. Itu yang Hana lakukan. Nah, itu berhubungan dengan apa yang dia doakan sebelumnya. Di pasal 1, ketika dia janji, dia bilang, Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan hamba-Mu ini, lalu dia berkata, jika Engkau memberikan aku satu anak laki-laki saja, maka aku akan memberikan kepadamu untuk melayani Engkau seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu lambang nazir, ya. Nazir, kalau kita lihat Simpson, ya, pada zaman di Hakim-Hakim, dia punya rambut panjang, dan dia nggak akan rambutnya nggak boleh dipotong. Dia imam, dia hakim-hakim, dia nazir dari Tuhan, ya. Nah, Samuel dikuduskan seperti itu, ya. Jadi ketika dia bilang bahwa biar anakku ini melayani Engkau seumur hidupnya, dia selanjutnya doakan terus. Dan setiap tahun dia buat baju efod buat anaknya ini, sambil dia doakan bahwa anaknya ini akan menjadi imam Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupnya. Jadi dengan kata lain, setelah dia berdoa dan Tuhan menjawab bahwa dia mendapatkan seorang anak laki-laki, nah dia percaya bahwa ini tidak berhenti di sini. Tidak hanya aku sudah punya anak laki-laki, tapi anak ini akan melayani Tuhan, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan seumur hidupnya. Dan dia cover itu dalam doa, dia gunakan imajinasinya dalam doa. Dia bayangkan anaknya pakai baju efod, dan memang dia buat baju efod itu, ya, dari tahun ke tahun. Ini kekuatan imajinasi, ya, yang dipakai oleh Hana, entah sadar atau tidak sadar,
tapi dia pakai itu untuk membayangkan bahwa anaknya akan melayani Tuhan seumur hidupnya. Ya, jadi beda dengan Ayub, dia mempersembahkan korban buat Tuhan, tapi dalam imajinasinya dia punya ketakutan. Anak-anaknya akan waktu pesta mungkin menghujat Tuhan, mengutuk Tuhan, sehingga dia beri persembahan seperti nyogok Tuhan. Sementara itu, walaupun dia melakukan tindakan ibadah, memberikan korban, persembahan, tetapi dalam imajinasinya dia bayangkan hal yang negatif tentang anak-anaknya. Dan akhirnya dia katakan di Ayub 3 ayat 25, itu yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Beda dengan Hana. Ya, Hana itu ketemu anaknya cuma setahun sekali. Waktu dia dengan suaminya datang ke Silo untuk mempersembahkan korban. Tapi selama dia nggak bersama anaknya, dia bayangkan anaknya itu menjadi imam Tuhan pakai baju efod. Dan setiap tahun dia buat baju itu terus ya sampai anaknya bertumbuh dewasa. Nah, ini contoh penggunaan imajinasi ya. Seperti juga yang Abraham alami ketika Tuhan berkata, keturunanmu akan seperti debu tanah banyaknya, keturunanmu akan menjadi seperti pasir di pantai, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, banyaknya seperti itu. Dan sebenarnya Tuhan mengajarkan kepada Abraham untuk menggunakan imajinasinya ya, untuk merenungkan apa yang Tuhan janjikan. Bayangkan itu, gunakan imajinasimu sehingga apa yang Tuhan janjikan itu menjadi hidup ya, become alive ya di dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Sebelum itu akhirnya menjadi kenyataan. Itu yang dikatakan everything is created twice. Segala sesuatu diciptakan dua kali. Pertama di alam imajinasi, kemudian akhirnya menjadi real, menjadi nyata ya di alam kasat mata yang kita lihat ini ya. Kalau kita lihat misalnya sekarang pembangunan IKN ya, ibu kota nasional di Kalimantan. Nah, sekarang sedang dibangun, tapi sebelum dibangun kan sudah ada alam imajinasi yang digunakan ya. Dari Pak Presiden misalnya ya punya visi, kemudian orang-orang yang membantunya juga mewujudkan, kemudian dipanggil arsitek, dibuat lomba untuk desain. Itu semua menggunakan imajinasi. Nah, setelah disetujui, sepakat semua, lalu mulai dikerjakan. Ya, jadi penting sekali kita punya imajinasi yang digunakan dengan baik, yang membangun ya, konstruktif, bukan yang destruktif. Ya, itu sebabnya hati-hati ya, jaga pergaulan, jangan mengisap atau bukan mengisap istilahnya, menyerap info-info yang negatif ya, yang menimbulkan ketakutan, menyebabkan kita itu tidak produktif, justru menjadi destruktif ya. Jaga imajinasi kita ya. Gunakan imajinasi kita juga itu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, untuk membayangkan apa yang tertulis ini, lalu minta Roh Kudus mengajari kita. Bahkan itu bisa menjadi seperti film ya dalam layar imajinasi kita. Dan kalau saat teduh kita renungkan firman begitu rupa, kita akan menikmati ya. Itu firman seperti hidup, kayak film dalam layar imajinasi kita. Nah, kalau kita setia lakukan hal itu, firman ini jadi seperti kita hafal dengan sendirinya tanpa kesulitan ya. Dan itu harta yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau mindset kita berubah oleh karena kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka itu juga akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melihat bahwa Dia baik, Dia Tuhan yang baik. God is good all the time ya. Dia senantiasa baik, Dia menjadikan segala sesuatu itu menjadi baik. God is good all the time. Amin.